Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di podcast Hexaku. Oke, pada kesempatan kali ini kita berdua ingin berbincang-bincang mengenai apa sih itu profil dari hukum ekonomi syariah tersebut. Nah, kan kita sebelumnya belum mengetahui ya apa itu profil dari hukum ekonomi syariah. Nah, kita dalam podcast kali ini kita akan membahas secara langsung dan detail apa itu profil hukum ekonomi syariah. Oke, langsung saja kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan spesial kali ini, yaitu Bapak Tarmizi MSI selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, silakan gimana yang mau didiskusikan tanya-tanya ini? Ini Pak, nah tentang prodi HES itu kan apa sih perbedaannya antara dua prodi dalam UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah Pak? Oke, terima kasih. Ini kebetulan pertanyaan-pertanyaan ini juga biasanya muncul di mahasiswa-mahasiswa baru itu. Iya. Karena kebetulan di UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu ada dua fakultas, ada banyak fakultas ya, diantaranya ada dua fakultas, yaitu Fakultas TEBI, Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga Fakultas Syariah yang ada hampir sama. Kalau di PEBI itu Ekonomi Syariah, kalau di Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah. Dan ini beda ya. Karena kalau bicara masalah ekonomi syariah ya, ini nanti juga dijelaskan sama adik-adik maba yang mahasiswa baru itu ya. Ini kan mempelajari segala aspek ini ya, kegiatan perekonomian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam juga utang piutang. Dan kalau dalam makronya, kalau dalam simpulannya itu di sini kan dalam ekonomi itu kan ada produksi, terus kemudian distribusi, konsumsi itu. Nah, terus tapi apa yang pandangannya itu adalah dari sudut pandang ekonomi atau prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berprinsip pada atau berlandaskan kepada pada Al-Quran maupun hadis. Jadi sekali lagi bahwa mempelajari aspek-aspek ekonomi yang berprinsip kepada landasan hadis dan Al-Quran atau berlandaskan atau ekonomi Islam. Ya, itu bicara masalah ekonomi Islam. Nah, sementara kalau hukum ekonomi syariah atau HES itu ya yang di Fakultas Syariah ini sungguhnya awalnya dari pengembangan dari jurusan fikih dan perdata, pidana Islam serta jurusan muamalah jinayah yang di dalamnya ada kolaboratif keilmuan mencakup 3 ilmu, yaitu ilmu hukum, yaitu hukum Islam, kemudian hukum perdata dan hukum bisnis Islam. Itu di dalamnya itu. Nah, luarannya atau nanti misalnya kalau kamu lulus misalnya kalau di hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah HES itu muamalah secara makro atau katakanlah muamalah ini itu nanti titelnya kalau sudah lulus itu sarjana hukum sesuai nomenklatur yang sekarang. Nah, kalau di PEBI yang ambil ekonomi syariah, nanti titelnya adalah SE, sarjana ekonomi. Itu. Jadi begitu, itu perbedaannya. Jadi perbedaannya sangat beda banget. Cuman ada hal-hal yang bersinggungan atau beririsan itu di masalah perekonomian atau masalah muamalahnya. Gitu, mungkin itu. Jadi dalam dua prodi ini terdapat perbedaan ya Pak? Ya, perbedaan. Walaupun di dalamnya ada berkesinambungan. Ya, beririsan dan ya, masalah-masalah muamalah, masalah ekonominya saja. Dan kembali lagi pada prinsipnya adalah ya kembali kepada Al-Quran maupun hadis. Dan luarannya kan beda nanti kalau misalnya setelah lulus nanti yang sarjana yang dari ekonomi syariah itu nanti SE, tapi kalau yang di hukum ekonomi syariah nanti titelnya adalah SH, sarjana hukum. Jadi begitu. Jadi di dalamnya ada
tiga hukum ya, tadi hukum bisnis ya, terus apa, hukum hukum perdata, terus juga termasuk di dalamnya ada ilmu hukum Islam. Jadi hukum bisnis Islam, hukum perdata, dan ilmu hukum Islam. Itu dalam hukum ekonomi syariah. Gitu. Oke Pak, buat pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sih Pak secara terdirinya dari program studi hukum ekonomi syariah sendiri? Oke, kalau dirinya prodi hukum ekonomi syariah yang menginduk pada Fakultas Syariah ini ya melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam ya nomor 1490, itu tepatnya tahun 2014. Jadi setelah kita mengajukan untuk membuka program studi baru, kemudian ada SK keluar itu pada tahun 2014, sehingga kita membuka prodi hukum ekonomi syariah yang dalam kurungnya itu adalah muamalah. Sama sekarang ini Fakultas Syariah yang SK-nya baru saja kemarin turun itu prodi baru, prodi hukum bisnis gitu ya. Jadi sejak tahun 2014. Pertanyaan yang selanjutnya Bapak, yang saya tahu kan Bapak lulusan dari ekonomi syariah. Kemudian kenapa Bapak bisa menjadi kaprodi hukum ekonomi syariah? Oke, jadi begini, awalnya itu saya di S1-nya di STAIN Pekalongan yang sekarang di Universitas itu S1-nya dulu malah hukum keluarga Islam atau Amalus Asia. Dulu itu namanya Amalus Asia ya. Kemudian dapat beasiswa dari UIN, dari STAIN Pekalongan ini untuk lanjut S2. Nah, kebijakan dari pimpinan itu kita harus mengambil ekonomi syariah ya, ekonomi Islam. Ya, saya ambil di ekonomi Islam. Nah, setelah selesai itu dikasih tugas amanah untuk bisa berkontribusi di UIN, itu di UIN Kiai Dr. Mangunit Pekalongan ini. Nah, pada waktu itu ya saya di PEBI, di PEBI. Kemudian berjalannya waktu, karena untuk manajerial terkait dengan ada ketua jurusan, ada sekretaris jurusan, sehingga karena dibutuhkan untuk membantu di Fakultas Syariah, saya diambil dari PEBI itu, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu untuk ke Fakultas Syariah. Sebagai apa? Sebagai dulunya itu awalnya menjadi sekprodi, sekretaris, kalau dulu istilahnya sekretaris jurusan, yang waktu itu ketua jurusannya adalah Kiai Dr. Muhammad Fateh MAG. Jadi waktu itu kaprodinya atau ketua jurusannya hukum ekonomi syariah adalah Pak Fateh. Nah, jadi kalau tataran ini adalah tataran manajerial, saya diperbantukan untuk membantu atau mengelola prodi atau jurusan hukum ekonomi syariah. Nah, setelah berjalan waktu, perubahan Pak Rektor yang sebelumnya itu Pak Rektornya Pak Adi Dede Rohyana, Profesor Dr. Adi Dede Rohyana, kemudian berganti sekarang Profesor Dr. Zainal Mustaqim itu ya. Nah, kemudian Wadek yang Pak Kiai Fateh itu sekarang menjadi Wadek 3 kan? Menjadi Wadek 3. Nah, kemudian saya naik menjadi prodi atau yang sebelumnya itu ketua jurusan hukum ekonomi syariah. Jadi tatarannya tataran manajerial. Sama sekarang Prof Sinta itu kalau ilmu konsentrasi keilmuannya itu di bidang ilmu hukum, tetapi beliau menjadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu di PEBI. Sekarang kan beliau menjadi dekan 2 periode ini kan, 2 periode ini beliau menjadi dekan. Keilmuannya adalah keilmuan hukum ya. Jadi begitu, jadi tataran manajerial. Tapi kalau masalah malam, masalah apa yang kita dapat ya, ada ilmu gitu. Nanti kan setelah kita lulus nih Pak dari jurusan hukum ekonomi syariah, nah apa sih prospek kerja setelah kita lulus dari
jurusan hukum ekonomi syariah tersebut itu. Oke, jadi gini ya, untuk profil lulusan ya, profil lulusan ketika misalnya sudah belajar di Fakultas Syariah khususnya hukum ekonomi syariah Muamalah itu sebelumnya banyak itu banyak peluang yang bisa didapat atau ini terbuka lebar bagi alumni hukum ekonomi syariah. Yang pertama bisa menjadi praktisi hukum. Nah, praktisi hukum itu di mana? Misalnya bisa menjadi hakim PA ya. Apalagi sekarang hukum ekonomi syariah menjadi penting. Ya. Sengketa ekonomi itu banyak ya, sengketa ekonomi. Kemudian bisa menjadi panitra ya. Jadi kalau pas ada formasi, ada peluang, silakan daftar, dan alumni kita juga ada yang situ. Dan jurusita pengadilan agama. Selain itu juga misalnya advokat bisa, alumni kita juga menjadi advokat ada itu ya. Terus juga mediator ya, notaris, tapi kalau notaris memang harus kuliah lagi. Sekarang ada itu alumni HES yang sudah kuliah kenotariatan dan sudah lagi lulus. Ini ya, insya Allah dalam waktu dekat dia bisa menjadi notaris. Kurator itu juga bisa, arbiter juga bisa. Itu kalau dalam praktisi hukum. Nah, kemudian selain itu bisa menjadi konsultan hukum ekonomi syariah. Jadi menjadi konsultan. Jadi ada orang kampung atau orang mana atau orang awam yang belum tahu tentang misalnya kata-kata dan seterusnya, kamu nanti bisa menjadi konsultan dalam bidang hukum ekonomi syariah. Terus juga ada misalnya yang ketiga itu legal officer ya. Legal officer. Jadi kalau di lembaga keuangan itu di LKS baik berupa bank atau non bank ya, itu kan dalam akad-akadnya misalnya kamu bisa sebagai legal officer yang membuat draft kontraknya sesuai dengan akad-akad yang disepakati oleh kedua pihak. Bisa menjadi HRD atau di personalia, apresial lembaga keuangan syariah dan seterusnya. Kemudian yang keempat, insya Allah bisa menjadi dewan pengawas syariah. Ya, tetapi memang harus ada tambah lagi sertifikat ya, yang BNSP yang diakui oleh BNSP dan Fakultas Syariah yang diakomodir atau dibawahi oleh Gus Dur sekarang nanti akan membuat LSP itu, lembaga sertifikat profesional itu ya. Nah, untuk HES itu ini pengawas syariah. Jadi nanti Mas Mbak yang HES ini nanti ikut aja, ikut daftar ke LSP ini ya. Nanti kalau sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan ini nanti dapat sertifikat yang sertifikatnya itu standar BNSP, sehingga nanti kalau kamu misalnya berkecimpung di masyarakat nanti bisa menjadi DPS Dewan Pengawas Syariah, baik nanti bisa di koperasi syariah seperti PMT, PTM ya, atau misalnya di lembaga keuangan. Nah, kamu sudah punya sertifikatnya. Mohon maaf, hasil penelitian saya terkait dengan kepatuhan lembaga syariah, keuangan syariah ya terhadap fatwa DSN itu terkait dengan prinsip-prinsip syariah, kepatuhan itu ternyata masih banyak lembaga keuangan syariah khususnya koperasi itu belum beberapa DPS itu belum mempunyai sertifikat. Jadi sudah dijadikan DPS tetapi belum memiliki sertifikat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu bisa menjadi akademisi hukum ekonomi syariah. Nah, akademisi hukum ekonomi syariah itu bagaimana? Tapi harus lanjut. Jadi tidak cukup menjadi S1 saja yang cukup, tetapi harus misalnya lanjut lagi di S2-nya hukum ekonomi syariah ya. Nanti bisa menjadi dosen ya, bisa menjadi peneliti dan seterusnya. Artinya banyak peluang bagi alumni hukum ekonomi syariah. Insya Allah banyak. Buktinya kalau dari lihat beberapa alumni kita yang bekerja atau diterima di lembaga keuangan syariah atau di lembaga-lembaga yang lain itu sudah banyak. Ini alhamdulillah baik, jadi perkembangannya signifikan. Jadi untuk lulusan dari
hukum ekonomi syariah itu sangat luas ya Pak untuk prospek kerjanya itu. Ya sangat luas, sangat luas dan sangat banyak. Artinya banyak peluang yang bisa diambil atau diperoleh oleh alumni hukum ekonomi syariah di sini. Dibandingkan dengan yang lain menurut saya begitu. Buat pertanyaan yang terakhir Pak, Bapak kan di sini menjabat sebagai kepala prodi hukum ekonomi syariah. Ketua program Iya. Pertanyaannya Pak, pesan dan kesan Bapak selama menjadi kaprodi HSI itu sendiri bagaimana ya Pak? Kalau kesannya ya bagaimanapun ketika kita itu misinya begini misinya. Ketika kalau kita tidak mencari atau menginginkan sebuah misalnya jabatan, jangan mencari. Tetapi ketika dikasih atau diberi atau dipercaya, maka kita harus mengembannya itu dengan secara baik atau secara amanah gitu. Jadi kita kalau misalnya kita itu prinsipnya begini, kita siap dipimpin dan siap menjadi pemimpin. Kalau kita pas kita waktu menjadi misalnya bawahan, menjadi anggota atau jadi apa, siap dipimpin. Tetapi suatu saat kalau pas ada momentum pasti dan kita diberi amanah, ya kita harus siap memimpin. Artinya begitu. Kalau masalah jabatan kita jangan mencari. Tapi kalau pas kita dapat dan dipercaya dapat amanah, maka kita laksanakan ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu yang sekaligus pesan. Tapi kalau kesan saya pokoknya ya saya jalani, saya lakoni, saya lakukan dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati dan insya Allah saya lakukan sampai akhir masa jabatan saya. Jadi begitu kesannya. Dan terima kasih semuanya, artinya kan gini kesannya termasuk dengan lingkungan, pimpinan, dekan atau dengan mitra prodi yang lain, kita yang alhamdulillah kerjasama yang baik dan enjoy, saling membackup, saling mendukung begitu. Jadi kesannya begitu. Kemudian sekali lagi juga alhamdulillah kerjasamanya juga baik antar pimpinan maupun dari semua staf dan juga mahasiswanya HES itu bisa ayo maju bareng-bareng untuk masa depan khususnya mahasiswa dan mahasiswa semuanya. Karena secara tidak langsung misalnya kalau kamu ada penambahan motivasi diri, penambahan kapasitas, kemudian dan lain-lain untuk secara individu masing-masing, nanti juga ada feedback terhadap lembaga. Jadi begitu. Dan insya Allah nanti ke depan lagi nanti akreditasi kita biar sebagai unggul. Kalau mahasiswanya bagus, pinter-pinter, prestasinya banyak, itu juga akan mempengaruhi juga terhadap penilaian atau standar akreditasi kita. Jadi begitu. Biar akreditasi biar hal tersebut. Nah, apa sih pesan dan motivasi Bapak untuk mahasiswa hukum ekonomi syariah tersebut? Yang untuk apa maksudnya? Motivasi biar kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah itu tersulut Pak semangat kita. Oke, jadi untuk memotivasi kepada mahasiswa itu, jadi begini, sekarang itu kita hidup di generasi Gen-Z dan juga teknologi yang luar biasa. Di sisi lain juga prodi hukum ekonomi syariah itu bukan hanya di UIN Gus Dur. Kita itu dikelilingi oleh beberapa perguruan tinggi Islam yang tidak jauh dengan kita. Ya, contohnya di mana itu di Semarang, di Salatiga, di Surakarta, di Purwokerto. Kalau di Jogja kan lumayan jauh Purwokerto. Dan juga ada yang di Brebes itu yang swasta itu juga ada buka prodi hukum ekonomi syariah. Itu artinya apa? Banyak ya perguruan tinggi yang buka seperti ini yang nanti alumni juga sama. Tetapi kita jangan pesimis. Artinya kalau kita dengan meningkatkan skill baik soft skill maupun hard skill,
kemudian termasuk meningkatkan keilmuan kita, kapasitas kita, dilakukan dengan melalui ya di kampus maupun di organisasi dan seterusnya ya. Jadi sekaligus kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini kan di Fakultas Syariah MBKM nih. Iya. Ya MBKM itu kita kemarin ada yang di UIN Jogja, kemudian juga ada di UIN Bandung. Selain MBKM dari fakultas itu dan khususnya prodi HES itu juga ada mobility student yang tahun kemarin itu ke Malaysia ya, yang tahun ini itu ke mana? Ke Kamboja. Jadi pengabdian sekaligus mobility student. Artinya apa? Untuk membekali mahasiswa HES ini ya biar mempunyai keterampilan yang luar biasa dan ada culture budaya. Jadi budaya culture, jadi pembelajaran budaya atau tukar budaya, baik budaya akademisi maupun budaya keilmuan yang lain atau budaya, sehingga mahasiswa itu bisa nanti menjadi mahasiswa yang moderat, berpikirnya lebih jauh ya, berpikirnya lebih kompetitif, bertanggung jawab, dan menjadi yang jelas nanti mahasiswa yang bisa diandalkan. Dan yang paling penting itu nanti bisa menjadi mahasiswa yang bermanfaat di masyarakat, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya apa? Kesempatan ketika menjadi mahasiswa dimanfaatkan seoptimal dan sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya ada pelatihan TOEFL, ini kemarin kan TOEFL ini ada dari Fakultas Syariah, ambil gitu ya. Ada paralegal, ya ambil, dan seterusnya. Kemudian kalau ada diskusi-diskusi yang bentuk seminar, workshop, seperti ini. Jadi nanti akan membuat tambahan ilmu yang luar biasa. Yang jelas kami mengelola program studi hukum ekonomi syariah itu berusaha biar standarisasi dengan program studi yang lain, bahkan ketika bukan hanya nasional tapi internasional. Ada agar nanti ketika lulus itu menjadi mahasiswa yang handal. Begitu ya. Demikian teman-teman sekilas kita membahas tentang hukum ekonomi syariah dan progres kerja. Nah, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang telah kita berikan semua. Semoga apa yang telah dipaparkan itu bisa memberikan kita semangat serta agar bisa tercapai dan tujuannya tersebut untuk kedepannya. Oke, terima kasih itu ya, diskon terus Arif itu ya. Yang penting belajar tetap semangat, belajar terus ya, dan terus berorganisasi dengan baik. Oke gitu, mungkin dari saya itu ya. Sekian podcast perdana pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta share dan komen. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,